Ya, berbagai janji kampanye Prabowo Subianto diperkirakan akan memakan anggaran negara yang signifikan, bahkan rancangan awal defisit APBN untuk 2025 yang didesain oleh pemerintahan saat ini sudah di batas atasnya, yaitu mencapai 2,82% atau mendekati batas yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara, yaitu 3% produk domestik bruto. Salah satu sumber dana untuk menutup kekurangan tersebut diperkirakan akan berasal dari adanya peningkatan utang negara. Media asing juga telah menyoroti kemungkinan melonjaknya angka defisit dan rasio hutang ini, di mana seperti yang dilaporkan oleh Bloomberg dalam artikel berjudul Prabowo aims to raise Indonesia debt to GDP ratio towards 50%. Disebutkan dalam laporan ini untuk rasio hutang sendiri akan ditingkatkan selama 5 tahun ke depan hingga mendekati 50%. Ratio debt to GDP sendiri dapat menggambarkan perbandingan hutang dan perekonomian suatu negara, dan berita ini bahkan dinilai oleh sejumlah pelaku pasar cukup menggemparkan pasar keuangan domestik dan juga menjadi pemicu pelemahan rupiah dalam beberapa waktu terakhir. Nah, tapi update terakhirnya, tim Prabowo telah menyampaikan bantahan terkait dengan artikel Bloomberg tersebut. Dan lalu sebenarnya bagaimana perbandingan ratio debt to GDP Indonesia dibandingkan dengan negara-negara Asia? Mari simak ulasannya dalam Ini Negara Asia dengan Utang Paling Jumbo, Indonesia Aman. Kita lihat ke slide yang pertama. Ya, menurut data dari Trading Economics, rasio utang terhadap produk domestik bruto atau debt to GDP ratio di Asia sangatlah bervariasi dengan rata-rata sebesar 63,4%. Di mana rasio ini mencerminkan seberapa besar hutang suatu negara dibandingkan dengan nilai total produksinya dalam sepanjang 1 tahun. Nah, berikut adalah beberapa poin penting mengenai data ratio debt to GDP di beberapa negara di Asia. Di mana yang pertama adalah yang patut dicermati Lebanon, yang berada di posisi pertama dengan rasio hutang yang sangat tinggi, yaitu mencapai 283% pada Desember 2022. Ini menunjukkan bahwa hutang Lebanon hampir 3 kali lipat dari PDB negara tersebut. Selanjutnya yang menarik untuk dicermati adalah negara Jepang, di mana di posisi kedua Jepang ada di rasio 264%. Dan Jepang sendiri telah lama dikenal memang memiliki rasio hutang yang tinggi begitu ya. Sebagian besar memang disebabkan oleh kebijakan ekonomi yang mendorong stimulus fiskal. Selanjutnya yang menarik juga adalah Singapura, di mana memiliki rasio 168%. Ini menjadikan Singapura ini menjadi negara ketiga dengan rasio hutang tertinggi di Asia. Meskipun demikian, Singapura ini juga memiliki cadangan devisa yang besar dan juga ekonomi yang kuat. Kemudian di sisi lain ada juga yang menarik untuk dicermati, yaitu Brunei. Di mana Brunei sendiri ini memiliki rasio hutang terendah se-Asia yang hanya sebesar 2,1%. Dengan kekayaannya minyaknya yang dapat mempertahankan hutang yang sangat rendah. Nah, kalau kita lihat posisi Indonesia di mana? Nah, Indonesia saat ini berada di posisi atau di level ke-27 di peringkat ini dengan rasio debt to GDP sebesar 39,9%. Rasio ini relatif lebih rendah ya dibandingkan dengan rata-rata Asia dan juga jauh lebih rendah daripada negara-negara yang tadi kita sudah bahas begitu, rasio tertinggi seperti misalnya Lebanon dan juga Jepang. Meskipun Indonesia memiliki rasio hutang terhadap PDB yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan banyak negara Asia lainnya, namun ada potensi peningkatan yang signifikan dalam 5 tahun ke depan. Jika kebijakan hutang Prabowo Subianto diterapkan seperti yang diberitakan begitu, Indonesia mungkin akan mendekati rasio hutang sebesar 50%. Dan debt to GDP 50% ini memang masih di bawah rata-rata Asia saat ini begitu ya. Tetapi ini tergolong signifikan dibandingkan dengan kondisi saat ini. Artinya ini meningkat sekitar lebih dari 10 poin persentase. Dan tidak hanya itu saja, apabila benar mencapai 50%, Indonesia akan menempati urutan dari ke-27 menjadi ke-20 rasio debt to GDP terbesar di Asia dengan asumsi tidak terjadi perubahan di negara lain atau ceteris paribus. Batas hutang terhadap PDB Indonesia ini juga sudah mendekati batas maksimal seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, untuk background pemirsa, setelah krisis keuangan yang melanda di Asia di tahun 90-an, Indonesia menetapkan defisit anggaran tahunan tidak boleh melebihi 3% dari PDB dan juga membatasi rasio hutang maksimal adalah 60%.
dari PDB, di mana aturan ini memungkinkan Indonesia untuk membangun catatan manajemen fiskal yang solid dan meraih peringkat investasi dari sejumlah negara pemeringkat. Nah, di sisi lain Reuters membuat laporan dari pernyataan oleh Thomas Djiwandono yang merupakan politisi Partai Gerindra sekaligus juga anggota bidang keuangan tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo dan Gibran, di mana diskusi antara tim Prabowo dan juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati masih fokus pada peningkatan pendapatan, mengkaji pengeluaran dan membuat porsi anggaran untuk program-program, misalnya salah satunya adalah program makan gratis untuk anak-anak. Ini diskusinya masih dalam batas yang diperbolehkan. Thomas sendiri menambahkan defisit anggaran 2025 pun masih akan tetap di bawah 3% PDB sesuai dengan aturan begitu ya. Dan seperti yang saya tadi sudah sebutkan di awal, pihak Prabowo pun telah membantah artikel Bloomberg soal rencana menaikkan rasio utang hingga 50% terhadap PDB tersebut. Di mana bantahan ini juga disampaikan oleh Thomas Djiwandono, di mana dilansir oleh Reuters. Pada Selasa 18 Juni, Thomas menegaskan bahwa Prabowo sampai saat ini belum menetapkan target hutang dan juga akan memenuhi batasan hukum mengenai metrik fiskal. Ya, Prabowo sendiri memang pernah mengatakan bahwa Indonesia harus lebih berani untuk membiayai program-program pembangunan dan mencapai target pertumbuhan 8% yang diusungnya. Namun Prabowo juga berulang kali berjanji akan mematuhi batas defisit anggaran. Lembaga-lembaga pemeringkat dan investor tentu saja memantau dengan cermat begitu ya kebijakan fiskal dari Prabowo. Pasalnya mereka khawatir program-program berbiaya tinggi yang dijanjikan oleh Prabowo sebelum kemenangan telak dalam pemilihan presiden pada Februari akan menggagalkan rekor kehati-hatian fiskal Indonesia.